Ini. Tapi pengalaman Hamas dan Houthi ledakkan kendaraan lapis baja Israel. 7 tentara IDF tewas mengenaskan. Dalam serangan gabungan yang mengejutkan, sayap militer Hamas dan kelompok bersenjata Houthi dari Yaman dilaporkan berhasil meledakkan sebuah kendaraan lapis baja milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di kawasan selatan jalur Gaza pada Jumat pagi waktu setempat. Serangan ini menyebabkan 7 tentara Israel tewas secara mengenaskan, dan 3 lainnya mengalami luka berat. Menurut laporan fiktif dari saluran berita Al-Mustaqbal, serangan tersebut terjadi sekitar pukul 5.30 pagi waktu Gaza, ketika konvoi militer Israel tengah melakukan patroli rutin di sekitar Khan Yunis. Kelompok Hamas mengklaim bahwa mereka telah menanam ranjau darat berpemandu jarak jauh, yang kemudian diledakkan secara simultan dengan serangan rudal balistik jarak menengah buatan Iran yang diluncurkan oleh Houthi dari wilayah barat daya Yaman. Juru bicara fiktif Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, dalam pernyataan yang disebarkan melalui saluran Telegram, menegaskan bahwa serangan ini adalah bagian dari Operasi Al-Quds Bersatu, sebuah operasi koordinatif antara kelompok perlawanan regional dalam rangka membalas agresi Israel di Gaza dan wilayah pendudukan lainnya. Ini adalah pesan tegas bahwa setiap kejahatan Zionis terhadap rakyat Palestina dan Yaman tidak akan dibiarkan tanpa balasan yang setimpal, ujar pernyataan tersebut. Kementerian Pertahanan Israel dalam pernyataan resminya belum mengkonfirmasi jumlah korban secara rinci, namun mengakui adanya insiden keamanan serius yang menyebabkan kerugian personel dan material. Pihak IDF menambahkan bahwa penyelidikan penuh sedang berlangsung dan akan mengambil tindakan tegas dan proporsional. Analis militer fiktif dari Universitas Tel Aviv menyebut serangan ini sebagai eskalasi signifikan, terutama karena melibatkan koordinasi lintas wilayah antara 2 kelompok yang memiliki agenda bersama dalam melawan Israel, namun jarang melakukan operasi militer terkoordinasi secara langsung. Meski belum ada bukti nyata keterlibatan langsung Houthi dalam serangan darat, sumber fiktif dari komunitas intelijen menyebut bahwa rudal yang digunakan dalam serangan tersebut kemungkinan adalah varian KH-4, sistem rudal balistik jarak menengah buatan lokal Yaman yang telah dimodifikasi untuk akurasi lebih tinggi. Serangan ini memperburuk ketegangan yang sudah tinggi di kawasan Timur Tengah dan memicu kekhawatiran internasional akan kemungkinan pecahnya konflik regional yang lebih luas. Menurut keterangan dari media fiktif Al-Mustaqbal yang berbasis di Beirut, serangan terjadi sekitar pukul 5.30 pagi saat konvoi kendaraan lapis baja Merkava 4 milik IDF melintas di daerah terbuka dekat Khan Yunis. Ledakan dahsyat mengguncang area tersebut setelah kendaraan utama konvoi menginjak ranjau berdaya ledak tinggi yang diduga ditanam semalam sebelumnya oleh unit Brigade Izzuddin Al-Qassam. Namun, yang mengejutkan para pengamat adalah keterlibatan langsung milisi Houthi dalam operasi ini. Beberapa detik setelah ledakan ranjau, sebuah rudal balistik jarak menengah dilaporkan menghantam kendaraan lapis baja kedua dari arah barat daya, dengan lintasan tembakan yang mengindikasikan asal peluncuran dari wilayah barat Laut Yaman. Rudal tersebut, yang diduga merupakan varian modifikasi dari sistem KH-4, berhasil menembus perlindungan aktif trofi milik tank Israel dan menyebabkan kehancuran total. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan melalui kanal Telegram, juru bicara fiktif Hamas, Abu Fadl Al-Khalid, menyebut bahwa Operasi Al-Quds Bersatu adalah bentuk perlawanan kolektif terhadap pendudukan dan agresi Israel. Kerjasama strategis dengan saudara-saudara kami di Yaman adalah bentuk solidaritas mukawamah
perlawanan lintas batas. Kami tidak akan tinggal diam atas penjajahan dan penghinaan terhadap umat Islam di Gaza, tepi barat, maupun di tanah Yaman, ujar Al-Khalid. Sementara itu, juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, dalam siaran persnya mengonfirmasi bahwa rudal Qaher 4 telah berhasil mencapai sasaran militer sah di Palestina yang merupakan bagian dari sistem penjajahan Israel. Ia juga memperingatkan bahwa akan ada lebih banyak operasi serupa jika agresi koalisi Saudi-Israel terhadap rakyat Yaman dan Palestina terus berlanjut. Pantauan media fiktif dari jalur Gaza menunjukkan bahwa wilayah tersebut kini berada dalam status siaga tinggi. Jet-jet tempur Israel terbang rendah di atas wilayah Khan Yunis dan Beit Hanun, sementara sistem pertahanan udara Iron Dome dilaporkan dalam mode aktif menyusul kemungkinan serangan balasan dari Gaza maupun dari Yaman. Penduduk sipil Gaza mulai mengungsi ke daerah-daerah yang dianggap lebih aman. Rumah sakit di wilayah tersebut bersiaga menghadapi kemungkinan serangan udara besar-besaran dalam waktu dekat. Serangan gabungan ini menandai babak baru dalam dinamika konflik di Timur Tengah, di mana kolaborasi antara kelompok perlawanan non-negara menjadi semakin canggih, terkoordinasi, dan lintas batas. Jika terbukti bahwa rudal Houthi benar-benar menghantam wilayah Israel dari jarak lebih dari 1.800 km, ini bisa memicu perlombaan senjata dan respons militer yang lebih luas, termasuk keterlibatan kekuatan global. Pakar militer fiktif dari Pusat Kajian Strategis Timur Tengah, CSML, Dr. Aharon Elbaz, menyebut serangan ini sebagai salah satu kolaborasi paling berani dan kompleks yang pernah dilakukan antara dua kelompok non-negara terhadap kekuatan militer resmi.